Assalamualaikum teman-teman kelas 1. Hari ini kita belajar tematik tema 7, subtema 3, pembelajaran ke-1 sampai ke-3 ya. Apa kabarnya teman-teman kelas 1 yang sekarang masih belajar dari rumah? Semoga teman-teman selalu sehat dan selalu semangat walaupun belajarnya masih dari rumah. Teman-teman jangan lupa untuk mengkonsumsi makanan dan minuman yang bergizi ya. Sebelum kita memulai pembelajaran, kita akan membaca doa sebelum belajar terlebih dahulu ya. Ayo, angkat kedua tangan teman-teman dan kita membaca doanya bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, give me knowledge and intelligence. Amin ya robbal alamin. Alhamdulillah, seperti biasa kita sudah mengawali dengan membaca doa sebelum belajar. Semoga segala pembelajaran kita hari ini diberi kelancaran dan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman kelas 1, hari ini kita sudah masuk pada tema 7, subtema 3 dengan judul tanaman di sekitarku. Jadi, kalau pada subtema sebelumnya kita membahas tentang hewan, maka pada subtema ini kita akan membahas banyak tentang tanaman. Hari ini udara terasa segar sekali. Tanaman hijau beraneka ragam menyejukkan suasana. Rumput terhampar dan daun-daun melambai tertiup angin. Bunga-bunga bermekaran menambah indah pemandangan. Tuhan menganugerahkan alam yang indah bagi kita. Kita wajib bersyukur atas karunia-Nya. Aneka tanaman hidup berdampingan dengan hewan dan manusia. Tanaman termasuk benda hidup. Mari kita mengenal berbagai tanaman yang ada di sekitar kita. Coba teman-teman lihat pada layar, ada gambar Udin dan ibunya yang sedang merawat tanaman. Udin sedang membantu ibu merawat tanaman. Setiap sore, Udin bertugas menyiram tanaman. Udin melaksanakan tugasnya dengan senang. Udin merawat tanaman dengan baik. Udin menyayangi tanamannya. Tanaman di halaman rumah Udin tumbuh subur. Tanaman tersebut berbunga berwarna-warni. Halaman rumah Udin terlihat lebih indah. Nah, teman-teman kelas 1, siapa yang di rumahnya memiliki banyak tanaman? Apakah ada yang suka merawat tanaman? Apakah ada yang suka membantu ibu untuk menyiram tanamannya? Pada teks bacaan yang tadi sudah Miss bacakan, di situ terdapat aturan dalam merawat tanaman. Sekarang, teman-teman tuliskan berbagai aturan merawat tanaman dari teks bacaan yang tadi sudah Miss bacakan. Jika teman-teman lupa teks bacaannya, teman-teman bisa lihat pada halaman 90, kemudian teman-teman tuliskan aturannya pada halaman 91, bagian Ayo Bercerita. Berdasarkan gambar yang tadi sudah teman-teman amati, gambar Udin dan ibu yang sedang merawat tanaman, ya. Berdasarkan gambar tersebut, kita dapat mengetahui bahwa Udin selalu membantu ibu merawat tanaman. Nah, ibu sangat senang dan bangga dengan Udin. Karena ibu senang dan bangga dengan Udin, ibu sering memberikan pujian kepada Udin. Nah, teman-teman bisa perhatikan gambar berikut ini untuk melihat contoh pujian yang diberikan ibu kepada Udin. Di sini ibu mengucapkan, "Udin, kamu memang anak yang rajin. Ibu bangga sama kamu." Kemudian tanggapan Udin yaitu, "Terima kasih, Bu." Ternyata Udin juga bangga terhadap ibunya. Ibunya sangat rajin dan pintar dalam merawat tanaman. Udin juga sering memberikan pujian kepada ibu.
Nah, teman-teman bisa perhatikan lagi gambar berikut ini, ada pujian yang diberikan oleh Udin. Udin mengucapkan, "Ibu hebat sekali, tahu cara merawat tanaman dengan baik." Ibunya pun menjawab, "Terima kasih Udin." Jadi, ketika kita kagum atau kita bangga kepada seseorang, kita dapat memberikan pujian kepada orang tersebut. Ingat ya teman-teman, ketika memberikan pujian harus menggunakan bahasa yang baik dan sopan. Dan ketika kalian atau kita dipuji, maka kita harus menjawab dengan mengucapkan terima kasih. Pada halaman 94, teman-teman ditugaskan untuk menuliskan kalimat pujian yang akan disampaikan kepada teman yang suka merawat tanaman. Nah, pada halaman 94 terdapat 2 kotak. Coba kita bahas yang pertama ya. Kotak pertama dan kedua sama-sama berisi tulisan pujian diberikan untuk. Nah, untuknya ini nama teman kalian yang suka merawat tanaman. Boleh dituliskan namanya siapa saja. Kemudian kalimat pujian yang akan disampaikan. Jadi teman-teman tuliskan kalimat pujiannya seperti apa. Contohnya misalnya, "Lani, hebat sekali, kamu bisa merawat tanaman." Nah, bisa seperti itu teman-teman. Kedua kotak ini, kalimat pujiannya harus berbeda ya teman-teman, jangan sama. Bersama salah satu anggota keluargamu, coba kalian baca dan lakukan percakapan berdasarkan teks bacaan yang ada di halaman 98 dan 99. Kalau di sini teksnya tentang Dayu dan Siti. Nah, teman-teman bersama salah satu anggota keluarga bisa menjadi Dayu dan satu lagi bisa menjadi Siti. Jadi, teman-teman peragakan teks percakapan tersebut ya. Setelah teman-teman baca dan teman-teman lakukan percakapannya, sekarang teman-teman jawab 4 pertanyaan yang ada di halaman 99 sampai 100. Nah, di sini misalkan bacakan pertanyaannya ya. Yang pertama, apa ungkapan pujian yang diberikan Siti kepada Dayu? Nah, teman-teman tuliskan ungkapan pujiannya. Yang kedua, apa ungkapan pujian yang diberikan Ibu Dayu kepada Siti? Nah, masih seputar ungkapan pujian ya teman-teman. Jadi teman-teman tuliskan. Yang ketiga, apa ungkapan pujian yang diberikan Ibu Dayu kepada Dayu? Dan yang terakhir, yang keempat, apa yang sebaiknya kita katakan jika ada yang memuji kita? Silahkan teman-teman kerjakan dengan teliti ya. Teman-teman pasti sudah tahu bahwa kita harus memelihara tanaman yang ada di sekitar kita. Nah, kita juga harus mengenal tanaman agar dapat merawatnya dengan baik. Sekarang, mari kita mengenal bagian-bagian yang ada pada tumbuhan. Pada halaman 101 sudah ada gambar tumbuhan. Di sini kita akan memasangkan gambar dan tulisan dengan cara menarik garis. Jadi di sini kita akan mengetahui nama bagian tumbuhan dan bagiannya yang mana ya. Bagian tumbuhan yang pertama ada biji, ada bunga, ada buah, ada daun, ada akar, dan juga ada batang. Jadi, pada tumbuhan ada 6 bagian ini ya teman-teman. Sekarang, mari bersama-sama kita pasangkan. Yang pertama, biji. Yang mana ya untuk biji? Ya, biji yang itu. Jadi, kita tarik garisnya dari tulisan ke bagiannya ya. Kemudian, untuk buah yang mana teman-teman? Ya, betul sekali untuk buah bagiannya yang ditunjukkan tanda panah berikut ini ya. Selanjutnya akar. Teman-teman pasti sudah tahu akar yang mana. Akar adalah yang paling bawah ya. Kemudian yang keempat, batang. Batang ini yang membuat tumbuhan dapat berdiri. Coba yang mana batang? Tarik ya garisnya. Selanjutnya daun. Wah, daun, kalau daun teman-teman pasti sudah pintar nih.
tahu bagian tumbuhan yang daun. Dan terakhir, bunga. Wah, ini juga pasti teman-teman kelas 1 sudah tahu yang mana bagian tumbuhan yang namanya bunga. Bagaimana teman-teman? Sudah tahu kan nama bagian tumbuhan dan bagiannya? Coba sekarang teman-teman ambil 5 contoh daun tanaman yang ada di sekitar rumah teman-teman. Setelah dikumpulkan, kemudian teman-teman tempelkan daunnya pada tabel yang ada di halaman 102. Ya. Setelah teman-teman tempelkan daunnya, teman-teman beri nama daun tersebut. Misalnya, daunnya teman-teman ambil dari daun pohon kelapa. Maka teman-teman tuliskan daun kelapa. Dan begitu seterusnya sampai 5 nama daunnya ya. Pada halaman 103 dan 104, di sini ada berbagai gambar gerakan tanaman. Nah, teman-teman bisa menirukan gerakan tanaman ini dengan menggunakan dadu untuk bermainnya. Dadunya bisa teman-teman gunting dan teman-teman susun di halaman 105. Jadi pada halaman 105 terdapat dadu yang bergambar gerakan tanaman. Jadi nanti teman-teman lemparkan dadunya, kemudian gambar tanaman yang muncul atau gambar tanaman yang keluar pada dadu tersebut, teman-teman tirukan deh gerakannya. Gerak tanaman itu sungguh indah ya teman-teman. Gerakan tersebut dapat dijadikan gerakan tari dan olahraga. Gerakan tanaman juga sangat beragam. Semua gerakan tanaman merupakan ciptaan Tuhan. Kita wajib bersyukur dengan cara menjaga dan merawat tanaman. Kalian semua pasti sudah mengetahui bahwa tanaman adalah benda hidup. Nah, teman-teman juga sudah mengetahui cara merawat tanaman. Sekarang, teman-teman perhatikan gambar yang ada pada layar. Di sini ada gambar Lani, Beni, Siti, dan Edo yang sedang merawat tanaman. Lani sedang memberikan pupuk untuk tanaman. Beni sedang membersihkan tanaman dari rumput liar. Nah, Siti sedang meletakkan tanaman di tempat yang terkena sinar matahari. Yang terakhir, ada Edo yang sedang menyiram tanaman. Semua kegiatan yang dilakukan oleh Lani dan teman-temannya termasuk cara merawat tanaman. Kegiatan merawat tanaman dilakukan agar tanaman tumbuh subur. Sekarang, coba teman-teman wawancarai anggota keluarga teman-teman ya. Wawancarai kegiatannya dalam merawat tanaman. Teman-teman bisa melihat tabel yang ada di halaman 109. Tabel ini berisi nama teman atau nama anggota keluarga, kemudian ada memberi pupuk, membersihkan rumput liar, memastikan tanaman terkena sinar matahari, dan menyiram tanaman. Teman-teman tanyakan kepada anggota keluarga kegiatan apa yang pernah dilakukan oleh anggota keluargamu. Kemudian teman-teman beri tanda centang untuk kegiatan yang pernah mereka lakukan ya. Sama seperti hewan, tanaman juga ada berbagai jenis yang ada di sekitar kita. Ada tanaman yang menghasilkan bunga dan ada tanaman yang menghasilkan buah. Pada halaman 111 bagian Ayo Berlatih terdapat gambar tanaman dan buahnya. Coba teman-teman pasangkan tanaman dan buah yang dihasilkannya dengan cara menarik garis. Di sini tanamannya ada tanaman pisang, tanaman cabai, tanaman durian, tanaman pepaya, dan tanaman salak.
Pasti untuk buahnya teman-teman sudah tahu yang mana buah pisang, buah salak, buah cabai, dan lain-lain. Silahkan teman-teman pasangkan dengan menarik garis ya. Kita dapat menemukan berbagai macam buah di pasar. Sekarang, mari kita mengenal berbagai macam buah sambil berlatih menghitung. Teman-teman bisa memperhatikan gambar yang ada di halaman 112 sampai 114. Pada halaman tersebut terdapat berbagai macam buah ya teman-teman. Sekarang Miss akan mencontohkan cara mengerjakannya pada nomor 1. Yang nomor 1 di sini ada gambar jambu. Ya. Yang pertama kita hitung dulu jumlah jambu pada kotak yang berada di sebelah kiri. Setelah dihitung, teman-teman isi pada titik-titik di bawah kotaknya. Ada berapa ya teman-teman jambu di sebelah kiri? Ada 20, betul sekali. Kemudian digabungkan dengan jambu yang berada di kotak bagian tengah. Teman-teman hitung lagi berapa jumlah jambu di kotak yang tengah ya. Ada berapa jambunya? Ada 20. Kita tuliskan 20 pada titik-titik di bawah kotak ya. Terus 20 ditambah 20 sama dengan atau menjadi berapa jambunya teman-teman? Menjadi 40. Betul sekali, kita tuliskan di titik-titik di bawah kotak yang paling kanan. Kemudian banyaknya buah jambu sebanyak titik-titik-titik. Berarti ada berapa tadi jumlahnya? Ada 40 buah. Betul sekali, teman-teman tuliskan ya. Untuk halaman 113 sampai 114, silahkan teman-teman kerjakan sesuai atau seperti yang sudah Miss contohkan ya. Tugas ini pasti teman-teman bisa mengerjakannya. Baik teman-teman, tugas ini menjadi tugas terakhir pada pertemuan kita hari ini. Jadi, tugas ini mengakhiri pembelajaran kita hari ini ya. Kita sudah menyelesaikan tema 7, subtema 3, pembelajaran ke-1 sampai ke-3. Untuk teman-teman yang belum selesai mengerjakan tugasnya, boleh diselesaikan ya. Jika teman-teman lelah ketika mengerjakan tugas, teman-teman boleh beristirahat terlebih dahulu. Jangan dipaksakan ya. Baik teman-teman, karena pembelajaran kita sudah selesai, mari kita bersama-sama akhiri pembelajaran hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga pembelajaran kita hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Miss ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu besok ya teman-teman kelas 1.